Sahabat Nusantara, bambu tidak hanya bisa dibikin menjadi kerajinan biasa, namun ada banyak sekali produk yang bisa dibuat dari bambu. Salah satunya ada besek. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu pengrajin besek di Binangun, Mudal, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Ada produk apa aja dan bagaimana prosesnya? Yuk kita lihat. Anyaman bambu sebagai warisan budaya yang selalu menarik untuk diulik. Meski produk anyaman bambu sudah mulai digeser bahan lain, tetapi kecantikan dan kekreatifan tidak bisa tergantikan. Adalah Juan, salah satu pengrajin anyaman bambu dari Dusun Binangun, Kelurahan Mudal, Wonosobo. Berawal dari usaha turunan, kini Pak Juan dan istrinya, Eni, bisa memberdayakan warga sekitar untuk ikut membantu usahanya yang bernama KUB Mulia Hati. Kalau dulu memang saya sudah ada dasar untuk nganyam. Nah, terus saya pelatihan ke Semarang. Lah habis itu besek itu saya agak saya tinggalkan, besek, ngerajin besek itu orang lain semua lah ya. Saya fokus ke yang lainnya gitu. Kerajinan bambu yang dibuat Pak Juan tak hanya besek, namun ada macam-macam, tergantung pemesannya. Jika bisa membuatnya, Pak Juan akan menerima pesanan itu. Beberapa kerajinan yang pernah dibuat Pak Juan antara lain besek, keranjang kain batik, kotak tisu, kotak hantaran, hingga bundengan. Kerajinan ini dibuat dari bambu khusus, yaitu bambu apus atau tali yang setengah tua. Setelah ditebang, bambu itu dibiarkan selama 1 minggu, baru dipotong sesuai jenis kerajinan yang ingin dibuat. Selanjutnya dibuat iratan dan dijemur hingga kering. Baru setelah itu dianyam. Kalau khusus untuk anyaman, saya menggunakan bahan baku bambunya bambu apus atau bambu tali. Nah, itu saya memilih bambu yang setengah tua. Kalau yang terlalu tua itu juga nggak bagus, terlalu muda juga nggak bagus. Nah, saya tebang, saya biarkan dulu di rumpun sekitar 1 minggu. Setelah daun-daun rontok itu baru saya ambil terus diolah. Tujuannya itu biar kalau orang desa ngomong itu biar tidak ngelinting. Kan kadang-kadang kalau terlalu muda itu bambu ini ngelinting. Terus kualitasnya juga sudah bagus. Dalam sehari, Pak Juan bisa memproduksi kurang lebih 80 hingga 100 produk. Meski pemasarannya hanya dari mulut ke mulut, produk ini dijual tidak hanya di Wonosobo, namun juga di daerah lain, seperti Semarang, Bandung, hingga NTB. Harganya mulai dari Rp2.000 hingga yang termahal Rp1.500.000, yaitu bundengan. Harapan saya ke depannya itu yang jelas saya ingin anak muda di daerah sini melirik usaha ini. Terus yang jelas saya bisa mengurangi pengangguran di sekitar saya. Meski di tengah serbuan benda-benda berbahan plastik yang harganya lebih murah, kerajinan anyaman bambu masih bertahan dan memiliki peminatnya sendiri. Wah, sahabat Nusantara, ternyata di sini membuat berbagai macam produk. Ada besek, berbagai macam keranjang, miniatur, dan masih banyak lagi. Saya Putri Sugiono melaporkan dari Wonosobo. Emanus TV, Rumah Budaya Indonesia.